Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat di rumah? Harus tetap semangat. Walaupun hari ini teman-teman harus belajar dari rumah. Nah, teman-teman, setelah 3 minggu kemarin kita belajar mengenai tema rekreasi dengan subtema pesawat, tata tertib berekreasi, juga manfaat-manfaat dari rekreasi. Nah, untuk minggu ini tema kita yaitu alat komunikasi. Ada yang tahu apa sih alat komunikasi itu? Nah, sebelum Bunda Ana menjelaskan apa itu alat komunikasi, Bunda punya lagu baru nih tentang alat-alat komunikasi. Teman-teman bisa simak dan ikuti dari rumah ya. Alat komunikasi macam-macam jenisnya. TV, radio, handphone, majalah, surat, koran. Dengar bunyi telepon, kring kring. TV untuk dilihat, radio untuk didengar, koran untuk dibaca. Nah, teman-teman, benda-benda yang tadi Bunda sebutkan dalam lagu itu merupakan beberapa contoh dari alat-alat komunikasi. Nah, ternyata alat-alat komunikasi itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional dan ada juga yang termasuk ke dalam alat komunikasi modern. Nah, untuk hari ini Bunda Ana akan menjelaskan tentang alat-alat komunikasi tradisional. Tapi sebelumnya, apa ya alat komunikasi itu? Nah, alat komunikasi itu adalah alat yang kita gunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi. Nah, apa saja ya yang termasuk ke dalam alat-alat komunikasi tradisional? Yuk kita simak satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah kentongan. Nah, kentongan ini adalah alat komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih banyak digunakan. Zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentongan untuk alat komunikasi massa sebagai pertanda jika ada kejadian berbahaya seperti maling, gempa bumi, atau jika ada orang yang meninggal dunia. Yang kedua adalah lonceng. Nah, lonceng adalah sebuah benda yang terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Dahulu kala, lonceng digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah, hingga menjadi sinyal bahaya. Yang ketiga yaitu teropong kaleng. Seperti mainan ya teman-teman. Tapi teropong kaleng ini bisa juga digunakan sebagai alat untuk menunjang komunikasi sederhana. Cara kerjanya, teropong kaleng ini menggunakan kaleng sebagai isolator suara dan tali memanjang sebagai perambat suara yang dapat menghubungkan dua orang. Syarat utama alat ini bisa bekerja dengan cara menegangkan tali agar tidak sampai kendur atau longgar. Yang keempat yaitu asap. Ternyata zaman dahulu asap bisa dijadikan sebagai alat komunikasi teman-teman. Nah, biasanya asap ini menjadi pilihan ketika seseorang tersesat di hutan. Selain itu,
Pada zaman nenek moyang dahulu, kepulan asap umumnya juga digunakan sebagai sinyal peringatan jika ada pasukan musuh yang mendekati kawasan tempat tinggal. Yang kelima adalah burung merpati. Wah, kita bisa menggunakan sepasang merpati untuk mengirimkan pesan dengan cara menuliskan surat di sebuah kertas, kemudian diikatkan ke bagian kaki atau tubuh agar tidak terlepas. Berdasarkan catatan sejarah, jenis komunikasi dengan menggunakan burung merpati ini cukup populer di era kerajaan, di mana raja-raja sering kali menyebarkan berita atau titah ke seluruh penjuru negeri tanpa harus khawatir adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang keenam, ada yang namanya daun lontar. Nah, daun lontar ini digunakan sebagai media untuk menulis surat menyurat pada saat zaman kerajaan seperti Kerajaan Majapahit, Mataram, Sriwijaya, Tarumanegara, Pajajaran, dan lain-lain. Dan selain untuk surat menyurat, daun lontar ini juga digunakan sebagai media untuk pembuatan naskah, teman-teman. Yang ketujuh adalah beduk. Nah, pasti teman-teman pernah ya melihat alat ini? Beduk merupakan alat komunikasi yang berasal dari kayu berbentuk tabung dan juga kulit. Kulit hewan yang biasa digunakan seperti kulit kambing, sapi, ataupun kerbau. Di Indonesia, beduk digunakan sebagai panggilan sebelum azan berkumandang. Nah, ternyata tidak hanya di Indonesia, teman-teman. Alat komunikasi tradisional ini juga ditemui di negara Jepang. Dan yang kedelapan adalah gamelan. Nah, teman-teman pernah melihat alat musik seperti ini? Iya, selain menjadi alat musik, gamelan juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Suara gamelan yang beragam bisa menjadi penanda untuk setiap gerakan tari. Jadi patokannya berasal dari ketukan gamelan tersebut. Baik teman-teman, itu tadi adalah termasuk ke dalam alat-alat komunikasi tradisional. Masih banyak lagi teman-teman yang termasuk ke dalam alat-alat komunikasi modern. Apa saja ya kira-kira? Nah, tunggu penjelasan dari Bunda esok hari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video Bunda pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.